Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu di pertemuan pembelajaran jarak jauh matematika. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab apa sajakah yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab pertama dari seluruh bab 1 tahun yang akan kita bahas, yaitu bab pertamanya adalah perpangkatan dan bentuk akar, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perpangkatan. Jadi nanti akan Ibu bagi menjadi beberapa subbab. Nah, kita akan bahas perpangkatan dulu. Akarnya kita akan bahas pertemuan selanjutnya, ya. Nah, perpangkatan. Perpangkatan itu apa sih, ya? Perpangkatan itu didefinisikan sebagai perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Berdasarkan definisi ini, maka bentuk umumnya dapat dituliskan seperti ini: A kali A kali A kali A kali titik-titik kali A sama dengan A pangkat N. N dari mana, Bu? Oke, perhatikan. A di sini ada dari awal sampai akhir kita umpamakan, karena kita tidak tahu itu berapa, bisa 10, bisa 100, bisa cuman 5. Nah, kita misalkan ini adalah sebanyak N kali. Nah, N-nya ini bisa berapa aja, mau 100, 5, 3, terserah gitu kan. Nah, A pangkat N ini A-nya disebut dengan bilangan pokok, atau ada beberapa buku yang menyebutnya basis. Nah, untuk N-nya disebut dengan pangkat atau eksponen. Jadi pangkat ini posisinya lebih ke atas. Jadi kalau kalian nanti menuliskan pangkat, tidak bisa di sampingnya, tapi sedikit ke atas dan ukurannya lebih kecil. Oke? Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh saja ya, untuk lebih mudahnya. Contoh yang pertama, 3 kali 3 kali 3, ya. Di sini ada 5, makanya di sini 3-nya berpangkat 5. 3 pangkat 5 itu berapa? Tinggal dikalikan saja, maka hasilnya adalah 243. Oke, contoh yang kedua. Itu minus, Bu. Oke, di sini ada min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 sebanyak 4 kali. Maka di sini min 2-nya pangkat 4. Hasilnya 16. Kok bisa hasilnya positif? Oke, min kali min plus, di sini min kali min juga plus, maka hasilnya adalah plus, yaitu 16. Lalu bagaimana kalau nanti dibalik? Jadi hasilnya diketahui, ditanyakan adalah bilangan berpangkatnya. Oke, kita coba contoh yang pertama. Nah, yang dibalik ya. Nah, 27. Kalau kalian bingung, kalian bisa mulai dengan 27 itu berapa kali berapa? Oh, 9 kali 3. 9 itu berapa? 3 kali 3. Nah, dikalikan 3 maka menjadi 3 pangkat 3. 27 ini hasilnya 3 pangkat 3 udah pasti. Nah, bagaimana kalau nanti kita bertemu dengan bilangan yang hasilnya itu bisa lebih dari 1 perpangkatan? Kita masuk ke contoh yang selanjutnya, yaitu 256. 256 ini memiliki beberapa hasil perpangkatan. Hasil perpangkatan yang pertama, yang mudahnya adalah 16 kali 16, maka hasilnya 16 kuadrat, ya, pangkat 2 dari pangkat terkecil. Oke, kita lanjutkan ke pangkat selanjutnya. 16 itu kan 4, maka di sini kita jadi 4 kali 4, 4 kali 4, maka 4 pangkat 4. Nah, masih ada lagi kah? Masih. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini 4 itu adalah 2 kali 2. Maka kita bisa jabarkan seperti ini, maka menjadi 2 pangkat 8. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar, atau kalian bisa tanya ke wali kelasnya. Nanti bisa diteruskan ke Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke sifat-sifat perpangkatan. Sifat yang pertama,
yaitu A pangkat N dikalikan A pangkat M sama dengan A pangkat N plus M. Contohnya seperti ini ya, 3 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 sesuai dengan sifat yang pertama, maka hasilnya menjadi 3 pangkat 5. Pangkat 5 dari pangkat 2 tambah pangkat 3. Oke. Nah, sifat perpangkatan yang kedua. Ya, sifat perpangkatan yang kedua. Nah, sifat perpangkatan yang kedua adalah seperti ini. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Dicontohkan 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi pangkat 3, maka menghasilkan 2 pangkat 2. Ini kalau bilangan berpangkat ya. Nanti hasilnya berapa kalian hitung sendiri. Oke. Sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga ini adalah A pangkat M lalu dipangkatkan lagi pangkat N, maka ini sama saja dengan A pangkat M dikali N. Titik ini adalah kali, maka contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 lagi itu sama dengan 3 pangkat 2 kali 3, yaitu 3 pangkat 6. Oke, sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini, kalau tadi sifat yang pertama, kedua, ketiga ini memiliki basis atau bilangan pokok yang sama. Sekarang, sifat perpangkatan yang keempat dan kelima ini memiliki basis yang berbeda. Ya, ini basisnya jadi seperti ini. A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A kali B pangkat M. Ya, A kalikan B dulu baru dipangkatkan M. Jadi di sini contohnya 5 kali 2 dikalikan 3 kali 2, maka hasilnya adalah 5 kali 3 baru dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 15 dari 5 kali 3 baru dipangkatkan 2, maka dihasilkan adalah itu 225. Ya. Oke, sifat yang kelima. Sifat yang kelima ini adalah A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A dibagi B dulu baru dipangkat M. Contohnya adalah 6 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. 6 dibagi 3 dulu baru dipangkatkan 3, maka diperoleh, nah 6 bagi 3 2 kan, maka 2 dipangkatkan 3, 2 pangkat 3 itu kan 8, maka seperti ini. Ini adalah sifat-sifat perpangkatan ya. Oke, sebelum ibu lupa, kalian silahkan untuk mengabsen di kolom komentar dengan menuliskan saya siap belajar perpangkatan ya. Saya siap belajar perpangkatan, diikuti nama dan kelasnya. Oke, materinya ibu rasa cukup sampai di sini. Nah, untuk menguji apakah kalian benar-benar menyimak yang ibu sampaikan tadi, silahkan kalian mengerjakan latihan soal ya. Latihan soal ini dikerjakan caranya sama dengan cara yang ibu ajarkan. Oke. Nah, latihan soal yang pertama. Di sini nomor 1, tentukan hasil perpangkatan berikut. Yang A adalah 5 pangkat 4, yang B min 2 pangkat 3, kemudian C min 6 pangkat 4, yang D 2 pangkat 7. 2. Nomor 2, tuliskan bilangan-bilangan dalam bentuk perpangkatan. Jadi ini hasilnya dalam bentuk perpangkatan ya. Yang A 256, yang B min 243, C minus 16.807, yang D 32.768. Oke. Nomor 3, sederhanakanlah operasi berikut. Yang A 6 pangkat 3 dikalikan 6 pangkat 4 ya. B min 2 pangkat 4 kali min 2 pangkat 3. Yang C
2Y pangkat 2 dikalikan Y pangkat 3. D. 7A pangkat 3 B pangkat 4 dikalikan dengan 3A pangkat 3 B. Kalau tidak ada pangkatnya berarti pangkat 1 ya. Yang E. 6 pangkat 12 dibagi 6 pangkat 8. Yang F. min 7 pangkat 8 dibagi min 7 pangkat 3. Oke, yang G. min 3 pangkat 4 dikali min 3 pangkat 2 dibagi dengan min 3 pangkat 3. Yang H. 2P pangkat 5 dibagi P pangkat 2. I. 24A pangkat 8 dibagi 12A pangkat 3. J. 30P pangkat 8 dikali 4 Q pangkat 4 dibagi 5P pangkat 7 dikali 4Q pangkat 3. K. 2 kali 5 dipangkatkan 6. L. 3/7 dipangkatkan 3. M. 5 pangkat 4 dipangkatkan 2. Yang N ini min 6 pangkat 3 dipangkatkan lagi 7. O. min 5 pangkat 9 dikalikan min 5 pangkat 2 pangkatin lagi 7 dibagi dengan min 5 pangkat 3 dipangkatkan 4 dikali min 5 pangkat 2. Oke, ini latihannya, silahkan kalian kerjakan di kertas folio bergaris. Materinya kalian tulis di buku catatan. Oke, Ibu cukupkan pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.